Oh, 19 orang ya, betul. Nah, Pak Irwan kan 2 ini, pakai 2 komputer untuk cadangan, apalah khawatir nanti komputer yang ini terjadi maintenance bermasalah, tinggal pindah. Nah, gitulah. Oke, sekarang sudah 13.16, sudah lebih 1 menit. Nah, baiklah kita akan mulai kegiatan belajar ini. Untuk memimpin doa, Bapak serahkan kepada, ini hantu apa ini? Masya Allah. Untuk memimpin doa, Bapak diinikan dulu ininya, chat-chatnya. Oke, untuk memimpin doa, Bapak serahkan kepada Ananda Nundo seperti apa, atau meminta yang lainnya. Untuk berdoa dulu sebelum belajar. Bersiap. Siap. Sikap berdoa. Dan diangkat kepala ditundukkan. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tengoklah HP yang main dibanting kan. Tinggal aja. Noval. Ayo Noval, fokus Noval. Jangan. Oke, ada pengawasnya dari belakang nih orang tua. Alhamdulillah, pengawal. Ya, tapi Ananda harus Oke, lakukan kegiatan belajar ini dengan penuh tanggung jawab. Rasa tanggung jawab kepada siapa Ananda? Tentunya kepada orang tua kita, ya, sesungguhnya tanggung jawab kita kepada orang tua. Pada hakikatnya kita belajar sungguh-sungguh di sini tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah, ya, kepada Allah. Karena perintah belajar itu diperintahkan oleh Allah langsung oleh ayat pertama turun. Ayat pertama turun kepada Rasulullah, yaitu ayat surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk membaca. Artinya diperintahkan untuk belajar. Ya, ketika belajar di sini ini kan adalah rasa tanggung jawab kalian kepada Allah dari bentuk kewajiban. Ingat, belajar itu wajib. Kalau dalam bahasa Ustadz Aam, Ustadz Syahrawi, fardu ain, wajib bagi setiap insan. Kalau Ananda tidak mau belajar, malas-malas belajar, itu ya resiko tanggung sendiri nanti di hadapan Allah. Begitu. Oh, Ananda hantu, ini ada hantu, ternyata Ananda Fadli. Masya Allah, kok namanya hantu? Jadi burung hantu. Burung hantu itu malam ya. Oke, baik. Nggak apa-apa ya. Oke, yang penting Pak Irwan sangat senang, sangat bahagia kalau sudah melihat wajah-wajah yang sangat luar biasa di sini. Ya. Wajah-wajah calon-calon pemimpin bangsa, calon pemimpin dunia, insya Allah. Oke, baik Ananda, siapa yang akan memberikan presentasi tugas TIK-nya? Adakah?
Acungkan tangan. Sayang. Nggak ada. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya. Belajar kita hari ini matematika. Nah, belajar pengayaan ya, ternyata ada materi ya yang belum disampaikan ya sebelum ulangan, yaitu tentang persen. Sedikit aja persen. Ya, oleh karena itu Ananda silahkan siapkan buku catatannya. Tuan juga lupa nih. Buku catatannya disiapkan. Pak Irwan juga menyiapkan papan tulisnya. Papan tulis elektronik. Halo, Bah. Oke. Tuh, mencengik ya. Oh, betul. Oke. Dah, mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu suara desiknya ya. Oke. Siapkan buku catatannya. Kita belajar matematika, judulnya adalah persen. Teng teng. Udah nampak? Oke. Kita belajar tentang persen. Oke. Tentang persen. Ya, coba lihat Ananda ya di sini. Kalau Ananda perhatikan persen. Tentang persen ini mudah ya. Siapa yang sudah bisa belajar tentang persen? Apa itu artinya persen? Artinya sudah. 100. Persen artinya apa? 100. Per 100. Persen artinya per 100. Wih. Persen sama dengan artinya per 100. Nah, ada istilah persen, berarti bentar, persen. Pak Irwan jadi susah lagi menulis pakai ini ya. Persen artinya per 100. Ya. Berarti kalau ada angka seperti ini, coba ya tulis ya sambil mencatat. Ananda jangan Atar sambil mencatat. Mana bukunya Atar? Wah, coba Pak Irwan mau melihat bukunya. Ada nggak Atar? Main-main aja si Atar ini. Mana buku catatannya? Ayo, liatin sama Pak Irwan. Bentar. Wah, nanti nggak ada tuh kan? Zaki, ada buku catatannya Zaki? Udah belajar Zaki? Persen udah belajar? Misalkan ada tulisan gini, 2%. Artinya apa? 2/100. Oke, gampang kan? 2/100. Nah, 2% artinya 2/100. Nah, seperti itu. Nah, apa sebenarnya persen itu digunakan dalam hal apa aja? Nah, ini. Nah, seperti itu. Terlalu banyak. Oke, ini, maaf salah. Kalau pengertiannya adalah persen biasa digunakan untuk menggambarkan suatu data dalam bentuk persentase. Persen sering dipakai pada saat menghitung persentase suku bunga, ya kan? Persentase suku bunga. Bentar. Nih, suku bunga. Apa itu suku bunga? Nah, kemudian jumlah penduduk. Kemudian
Sering kalian juga melihat istilah diskon kalau kita belanja gitu kan, diskon dan lainnya. Nah, kalau kita biasanya kan kalau pergi ke supermarket, ke Matahari, di sana suka ada tanda diskon 75% harganya. Nah, kalian sudah mengerti nggak? Jumlah penduduk, misalkan jumlah penduduk Indonesia berapa persennya daripada jumlah penduduk dunia, misalkan. Diskon ya tadi kan. Harga baju diskon 50%. 50%. Artinya 50 per 100. Nah, seperti itu. Ya. Jadi biasanya menghitung seperti ini, suku bunga, jumlah penduduk, diskon. Oke, kalau begitu langsung ke persoalan. Nah, misalkan ini ya, kita akan menghitung persentase. Nah, tulis persentase ini, ya, persentase atau persen biasanya menghitung jumlah bagian dikali 100 dibagi jumlah seluruhnya. Itu untuk menghitung persen. Jadi persentase, dicatat silahkan, sama dengan jumlah bagian dibagi jumlah seluruhnya. Kali 100%. Nah, jadi karena ini persentase ini, nah kali 100%. Misal seperti itu. Atau kalau dibalik jumlah keseluruhan artinya, nah ini jumlah keseluruhan artinya persentase kali jumlah bagian. Nah seperti itu. Kalau misalkan kita menghitung persentase. Kemudian lanjut. Lancar nggak ini Pak Irwan? Enggak. Lancar, Pak, lancar. Lancar. Oke, sekarang misalkan Pak Irwan mau ini ya, kita ke konsep dulu. Kan misalkan ini, kita merubah persen, pecahan ke persen ya. Terus mengubah persen ke pecahan atau sebaliknya. Ya, kita belajar mengubah persen ke pecahan atau sebaliknya dari pecahan ke persen. Oke. Yang pertama, oke, yang ke A dulu ya. Mengubah persen ke pecahan. Mengubah persen ke pecahan. Nah, pecahan itu kan bermacam-macam ya. Ada pecahan biasa, ya kan? Kemudian campuran, kemudian desimal, ya kan seperti itu. Nah itu maksud kepecahan itu. Jadi ingat kalau kita berbicara tentang pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, dan pecahan desimal. Oke, perhatikan fokus ya. Kalau matematika itu memang harus fokus. Oke, contoh mengubah persen ke pecahan biasa, yaitu mengubah persen ke pecahan. Apakah itu nanti kecampuran, apakah itu ke biasa atau desimal? Karena kita sudah belajar ini pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal sudah ya. Sekarang contoh. Oke, Bapak akan membuat contoh ya. Kita contoh. Nah, itu mengubah persen menjadi pecahan. Tadi kan ya sederhana saja. Oke. Misalkan 25%. Nah, diubah ke pecahan sama dengan berapa Noval? Berapa per berapa nih 25%?
25/100. Itu kan pinter itu. 25 per 100. 100. Ya kan? Nah, kalau ini menjadi pecahan apa namanya? Pecahan Biasa. biasa. Ini kalau seperti ini apakah sudah sederhana atau belum? Belum. Belum. Ini berarti dibagi berapa? 5. Supaya sederhana. 25. Oke, boleh ya kan. Ini perkalian 25 kan. Dibagi 25, ini ternyata dibagi 25. Kalau mau bertahap dibagi 5, dibagi 5, dibagi 5 sampai sederhana. Kalau 25 dibagi 25, oke, kita ya karena ini gampang ya. Nah, berarti 25 dibagi 25 dapat 1 kan? Ya. Nah, 100 dibagi 25 dapat 4. Oke, dapat 4. Nah, jadi pecahannya 4. Ya kan? 25% sama dengan 1/4. Ya kan? Jadi, nah 1/4. Nah, kalau ini diubah ke pecahan lagi, berarti ke pecahan desimal gimana? Berapa? Kalau diubah ke pecahan desimal sama dengan 0,25. 0,25. Ya kan? Betul. Iya kan? Kalau misalkan kayak gini, lihat. Itu kalau kita diubah itu 1/4. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih, yang dari ini 25/100, ya kan? Artinya kita 25 per 100, ini nolnya pindah ke depan sini. Ini coret, ini nolnya 0,25. Itu kalau cara cepatnya. Misalkan gini ya, Pak Irwan contoh. 24/100. Ya, cara cepatnya kalau ke desimal, lihat 0, berapa? 0,24. 24. Ini cara cepatnya untuk menghitung. Ya? Iya. Paham? Kalau misalkan, ya kalau berarti kalau misalkan ini 35%, kalau pecahannya bagaimana? Pecahan desimalnya? 20%, 35% itu 0,35. 0,35. Nah, itu maksudnya. Itu cepatnya. Jadi 35% sama 0,35. Nah, itu kan kalau di pecahan biasa ya tinggal 35/100 gitu. Tinggal gampang mengubah. Berarti ini pelajaran ubah mengubah pecahan. Cara cepatnya kayak mana, Pak? Yang ini. Iya, ya cara cepatnya. Ya udah kan 35% sama dengan 0,35. Kan sama dengan gini ya cara cepatnya itu biar paham Pak, cara kalau konsep. diubah ke pecahan campuran, Pak. Oh, kalau pecahan campuran, kalau ininya ya, lebih dari 100 itu pasti pecahan campuran. Ya, ini kan pecahan biasa ya. Kalau campuran itu pembilangnya lebih daripada penyebut. Nah, oke. Konsepnya gini, pecahan campuran. Nah, sama dengan pembilang lebih besar dari penyebut. Itu jadi pecahan campuran. Contoh ini 3/2. Nah, ini pembilangnya kan? Betul. Ini penyebut. Kalau 3/2 ini kan pecahan biasa, ya kan? Maka ini jadi pecahan campuran. 3 dibagi 2 dapat berapa? 1. Sisanya berapa? 1. Jadi 1/2. Ini jadi pecahan campuran. Paham? Paham. Nah, seperti itu Ananda. Bentar, Pak Irwan mau disingkirkan dulu ini ke atas. Oke. Nah, kalau pecahan campuran. Nah, bagaimana kalau dalam persen?
Nah, jadi pecahan campuran. Kan persen, berarti harus di atas 100%. Kalau 100% kan gini, 100%. Artinya berapa 100%, Jo? 100/100 kan, 100/100 sama dengan 1. 1. Iya kan? Nah, kalau lebih dari 100% berarti pasti jadinya diubah ke pecahan. Kalau enggak jadi pasti jadi pecahan biasa dan pecahan desimal. Contoh, misalkan 102, aduh, bentar ini susah kali ya. Contoh, nih 120%. Nah, 120% berarti berapa? 120 20 per per 100. 100. Ya kan? Ya. Betul. Ini tinggal nolnya hilang. Nolnya hilang sama dengan 12/10. Berapa 12/10? 1, 2 Koma. Oke, per kalau langsung ke desimal berapa? Gampang kan? ya 1,2. 1,2. Iya kan? 1,2. Atau kalau pecahan biasa 12 bagi 10 dapat 1. Ya kan? Ya. 1,2 lu, Bang. 1,2. Sisanya berapa? 2/10. 1, 2 per 2/10. 2/10. Ini kan masih bisa juga sama dengan 1/5. Nah, itu sebenarnya. Kalau kita ingin merubah-rubah pecahan desimal, pecahan jadi 1/5 kan ini pecahan campuran. Tadi Nah, caranya kayak mana, Pak? Yang cara cepat itu, Pak? cara cepat yang mana? Pembilang dari persen pembilang biasa itu. Oke. Dari pembilang biasa ke desimal. Oh, dari pecahan biasa ke desimal. Ya. Oke, ini pecahan biasa ya. Misalkan ke desimal, cara cepatnya kalau per 10 per 100 gitu ya. Misalkan gini ya. 2 per berapa maksudnya? Coba Gofaro. 2/10 aja. Oke, 2/10. Nah kan ke desimal. Kan cara cepatnya ini lihat 2 ini. 2/10 berarti 0, berapa? 2. 0,2. Jadi nolnya pindahin ke depan ke sini. Jadi 0,2. Paham? Paham. Ya, contoh lampir dengan angka yang sama. Misalkan ini bukan 2 tapi 20 ya. Ini pertama 20 kan? Ya. Oke. 20. Kalau 20/10 kan ini sama-sama nolnya di sini kan? Ya. 0, 0. Habis kan? 2/1 sama dengan 2. Iya kan? Sama saja seperti itu. Kalau dikasih 0. Nah, karena ini enggak ada 0, 2/10 berarti nolnya jadi di depan. Ini nolnya jadi di depan. Contoh yang ini ya untuk cara cepatnya. 20/100. Ya. Oke. Hasilnya sama dengan 2/10. Iya kan? Iya. Nah, ini kan coret, nolnya tinggal 2/10 sama dengan 0,2. Oke, itu gampang ya. Cuma persen itu cuma istilah saja karena penyebutnya 100, maka disebut persen. 100%. Ya. Sekarang Bapak, kalau 2/3, nah, kita merubah ke persen. Bagaimana caranya? Diubah ke persen. Jadi gini, jangan dulu ini ya. Bentar. Mana ya? Ganti judulnya. Sudah dicatat gak yang ini? Sudah. Oke, kita hapus dulu yang ini.
Kok nggak bisa dihapus? Oke. Oh, hapusnya di sini. Pak Irwan ini pakai ini. Ya Allah, salah lagi. Iyalah, nggak bisa dihapus. Udah lupa lagi Pak Irwan. Ini menggunakan apa namanya ya? Ntar pindahin dulu, ini menghalangi ininya. Oke, sini aja. Nah, 2/100. Sekarang judulnya, mengubah pecahan menjadi persen. Tulis. Tadi. Mana tadi? Hapus. Pen. Oke, terus judulnya sekarang, mengubah pecahan menjadi persen. Mengubah pecahan menjadi persen. Oke. Tulis. Aduh. Kenapa pakai ini? Oke. Mengubah pecahan menjadi persen. Nah, tadi contoh. Oke, contoh langsung kasih contoh ya. Contoh. Berapa per berapa? Pak Irwan minta. Koparo berapa per berapa contohnya? Hah? 5/10. Oke, boleh. 5/10. Nah, kita rubah ke pecahan ke persen. Bagaimana caranya? 5 dibagi 10. 5 dibagi 10. Iya. Oke, berapa? 0,5. 0,5 dikali 100. dikali 100. Kalau kita mengubah ke persen gampang saja ya kan? Betul kan? 5/10 kali 100 persen. 5/10 kali 100 persen. Ya kan? Gampang kalau mengubah persen ya. Oke, 5/10 kali 100%. Berapa? Ini 10 bisa dicoret kan? Coret 1. Jadi tinggal aduh. Oke. Berapa jadi 5/10? 5 kali 10. Jadi 5 kali 10. Ya kan? Persen. 5 kali 10 sebenarnya 50%. Jadi 5/10 itu 50%. 50% sama dengan, kalau 5/10 kalau diperkecil lagi kan sama dengan 1/2. Betul? Ya kan? Setengah. Diskon 50%, harganya 100.000. Diskon 50%. Berapa harganya? Harga belinya? 50.000. Nah, 50.000. Nah, setengahnya kan? Ini 1/2-nya. Gampang kan, Nuno? Gampang, Ustaz. Oke, itu. Kalau misalkan Pak Irwan ini 1/4. Ini contoh 1 ya. Sekarang contoh 2. Di sini aja lah, di mana ya? 2. 1/4. 1/4. Oke, berapa persen 1/4 itu? Silakan hitung. Cepat itu. Nomor 3. Yang biasa-biasa aja. 2/3. Oke, silakan hitung. Caranya seperti Pak Irwan, berarti dikali berapa? Oke, nomor 2 dan nomor 3.
Dihitung pakai buku catatan. Karena ini latihan. Berapa Gofaro? Mana buku catatannya nih? Gofaro kok diam aja Gofaro. Hakim, berapa Hakim? Yang nomor 2, yang ini. Bisa nggak nih? Ngerti nggak nih Pak Irwan jelasin? Mengubah pecahan menjadi persen. Berarti tinggal dikali 100 saja. 1/4 kali 100. Siapa yang sudah dapat jawabannya nomor 1? Dapat? Berapa Dafa? Yang saya Pak. Kok jangan saya belajar tuh. Ini gampang ini. Pak Irwan nggak ngasih soal yang sulit-sulit. Damar, berapa Damar? Saya makan tadi Pak, nggak lihat tadi. 1/4 itu berapa persen? 25. 25. Masya Allah. Betul kan? 25. Artinya 1/4, 1/4 kali 100%. Ya kan? 100 dibagi 4 sama dengan berapa? 25. 1 kali 25, 25. Berarti 25%. Nah, udah tinggal dikali 100 aja. Oke, nomor 3. Siapa yang sudah bisa? 2/3. Ini agak ngitungnya agak ini. 2/3 itu berapa persen? Oke, tambah nomor 5 lah. Satu lagi ya. Nah, nomor 5, nomor 4. 3/4. Nah, ini mudah. 3/4 nomor 4. Dicatat, pakai coba dicoret-coret di buku catatan. 66. 66. Terus yang nomor 4 itu 75. 75%. Oke. Oke, kita cek. Kan tinggal gini aja Satu kan. lagi Ustaz. Pak, hah? Satu lagi. Oke, Hakim, coba caranya bagaimana Pak Irwan tuliskan di sini. Hakim? Kami nggak ada pakai cara, kami Iya, apa biar Pak Irwan gini, 2/3, jadi gimana? 2/3 kali 100%. Oke, berarti 100 dibagi 3. Ya kan? Dapat berapa? 100 bagi 3. 99. Kan gini aja. 100 dibagi 3. Ya kan? 10 bagi 3 dapat. Aduh. Nah, 100 bagi 3 dapat berapa? Dapat 3. 3. Aduh, 30. 30 kan? Ya. 30 kali 3 berapa? 9. 90. 90. 100 dikurangi 90 dapat? Full? 10 kan? 10 kali 3? 10 bagi 3? Start.
Berapa? 10 kali 3. Oke, kayak gini aja. 10 karena dapat 3. Udah gini aja. Maaf, bukan 30 ya. 33. Berarti 10 bagi 3. Dapat 3. 3 kali 3, 9. Iya kan? Nih, maksud salah di sini. Wah, start. Mana gimana menghapusnya ini? Oke, pelan-pelan saja. Oke, di sini ya, di mana ya? Di sini aja ya. 100 bagi 3. 10 bagi 3 dapat 3. 3 kali 3 dapat 9. Iya kan? 10 kurangi 9, 10. Ya kan betul? Iya, Ustaz. 10 bagi 3 dapat 3. 3 kali 3 dapat 9. Nah, dapat 9. 10. Terus? 10 kurang Sekarang 3 kali 3 tambah 9 kan? 10 kurangi 9 dapat 1, koma. Berapa ini? Koma kan? 3. Aduh. 1. 1. Oke, 30,3333 ya kan? Iya. Artinya 2 kali 33,3. Nah, ini agak ini berapa tuh? 60 6,6%. Nah, kan gitu. Yang penting dikali. Nah, 66,6%. Kalau mau dibulatkan seperti ini kan sama dengan 67%. Ya, kenapa 67? Karena ini 6-nya lebih dari 5. Jadi ambil saja satu angka. Jadi 67% itu betul. Ya. Paham? Paham. Oke. Nah, karena matematika itu memang harus lek-lek. Nah, sekarang yang 3/4. Oke, kan sini aja di bawah ya. 3/4. 3/4 kali 100%. Ya kan? Nah, 100 dibagi 4 dapat berapa? 100 bagi 4. Tadi berapa? Hah? 25. 25 sama dengan 3 kali 25. Berapa 3 kali 25? 25. 75%. Ya kan? Seperti itu. Nah, silakan catat langkah-langkahnya. Atau ada yang bertanya dulu? Ini materi pengayaan ya, Nanda? Nuno, ada yang perlu yang ditanyakan, Nuno? Enggak, Ustaz. Oke, sudah ngerti? Sudah, Ustaz. Oke, nanti ada kuisis ya. Oke, dapat juara 1, 2, 3 nanti. Besok materinya ini Bapak akan kirim di Google Class. Khusus soalnya pakai Google Formulir untuk penilaian. Penilaian harian. Jadi besok di Google Class materinya adalah ini. Faiz Al-Basil, bagaimana Faiz Al-Basil? Iman, Bagas, Pak Irwan mau nanya dulu nih. Atar, benar nggak memperhatikan nggak ini nih? Apa, Pak? Mana si Bagas? Oh, ini sudah berkurang lagi satu orang. Kemana ini yang hilang nih? Lah iya. Siapa yang keluar? Ada yang keluar. Tepen, gimana Tepen? Susah banget. Nggak kelihatan wajahnya nih.
Ngerjakan nggak ini? Belajar nggak ya Pak Irwan? Aduh ya Allah ya Rahman. tapi ini Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk anak-anak kelas 5D. Oke, belajar matematika itu sebenarnya Ananda, tidak hanya Ananda itu bisa menghitung. Tetapi belajar matematika, ya dengarkan, belajar matematika pada dasarnya adalah belajar berpikir sistematis. Belajar berpikir logika. Belajar bernalar. Nah, itu sebenarnya belajar matematika itu. Kalau hanya sekedar belajar hitung itu bukan hanya sekedar di pelajaran matematika. Di pelajaran yang lain pun ada menghitung. Di pelajaran PAI ada yang menghitung. Berapa jumlah rakaat sholat duhur? Berapa Nuno? apa Ustaz? Berapa jumlah rakaat sholat duhur? 4. Berapa jumlah rakaat sholat asar? 4. 4. 4. Berapa rakaat kita tuh kalau kita sudah melaksanakan sholat duhur, sholat asar? 8. 8 rakaat. Ini ibaratnya Bapak ini sebagai Ustadz Aam ini yang sedang mengajarkan. Kan itu kan belajar menghitung. Apakah itu pelajaran matematik? Bukan kan? Nah, di sini belajar matematik tidak hanya sekedar bisa menghitung. Tapi kalau kita belajar matematik di sini, belajar berpikir sistematis, berurut langkah demi langkahnya, mencatat, ya. Kemudian bernalar, berpikir, bernalar, berlogika. Oh, kenapa ya? Kok bisa seperti ini hasilnya? Oh, gini caranya. Ya, berarti kita menghitung itu ada tahapan-tahapannya. Itu sebenarnya Nanda kita belajar matematika itu tujuannya tidak hanya sekedar menghitung. Kalau hanya sekedar menghitung, nggak usah belajar matematik. Nggak usah belajar menghitung. Ada pertanyaan nggak? Pak Irwan nyantai saja. Santai saja. Santai, tetap Santai, tapi tetap Ananda terus berpikir. Pantengin terus laptop sama HP-nya. Berpikir, ya gini ya. Karena berpikir, oh gini langkahnya ya. Kenapa? Itu kan belajar berpikir, bernalar. Belajar namanya juga. Sudah. Oke, sudah kita lanjut. Nah, sekarang coba ada soal seperti ini. Pindah sini. Nah, sekarang kita bernalar. Silahkan dikerjakan. Coba baca. Ada sebuah gelas yang isinya 300 ml air. Lalu ditambahkan lagi dengan 30 ml air. Berapa total persen kenaikan volume air? Oke. Berarti ditambahkan dulu. Berapa tadi? 30. Nah, ini Pak Irwan belum mengajarkan ini. Nyerah. Maksud nyerah. Cepet. Ananda belajar bernalar. Berarti 330%. 330 ml. Oke, Pak Irwan kembalikan lagi ke sini ya. Nih. Nah, persentase kan ditanya persentase kan? Nah, jadi jumlah bagian, pembaginya itu pembilang. Ya, ini sebenarnya pembilang ya, Nak. Ini pembilang. 30 kali 100%. Ini penyebut. Nah, dikali 100%, kata Ibu itu kan. Ayo. Nah, sekarang bernalar, berpikir bernalar. Tidak hanya sekedar Ananda menghitung. Nah, ini ada sebuah kasus. Ada sebuah gelas yang isinya 300 ml air. Gelas itu ini gelas. Isi gelas itu sudah berisi 300 ml air.
kemudian ditambah lagi 30 ml air. Berapa total persentase kenaikannya? Berapa pertambahannya? 300. Kenaikannya berapa persen? Yang ditanya adalah persennya. Oke. Berarti coba kalimat matematik. Kalau seperti ini kan Ananda harus tahu kalimat matematiknya. Jawab ya. Oke, jawab. Nah, oke. Tulis gini, jawab. Ini namanya belajar secara sistematis. Karena di matematika sebenarnya kalau mau belajar seperti ini dihitung aja pakai kalkulator. Itu kan belajar menghitung, bukan belajar matematik. Paham? Kalau belajar menghitung tinggal ambil kalkulator, itu menghitung. Nah, sekarang kita belajar matematik. Belajar matematik berarti kita belajar sistematis, belajar menyelesaikan masalah dengan cara bertahap. Paham? Kalau kita menyelesaikan masalah itu kita belajar menyelesaikan sebuah masalah setahap demi setahap. Nah, berarti harus tahu konsepnya. Wih, susah kali Pak Irwan berbicaranya ya. Hebat kali anak kelas 1. Jawab. Berarti konsepnya, langkahnya adalah kalimat matematiknya. Kalimat matematiknya harus tahu bagaimana. Atau KM-nya, disingkat KM. Kalimat matematiknya bagaimana? Oke, siapa yang ini coba? Kalimat matematiknya itu berarti dalam bentuk angka-angka. Hakim. 30/300. Oke, siapa tadi yang berbicara? Nuno ya? Muhammad Nuno Rahmansyah. Oke, Nuno. Gimana Nuno? Silakan. Tadi bagaimana caranya? 30? 30/300. 30/300 kali? Kali 100. Oke, kali 100 apa? 100%. Oke, 100%. Nah, gini caranya, maksudnya. Ya kan? Oh, gampang kan? Jadi coba, kalau sekarang kan tinggal gini aja. Ini di atas, ini di bawah. Tinggal coret aja, 1 nolnya. Coret 1, di sini juga coret 1. Ini coret 1, ini coret 1. Oke, hilang kan? Ini tahapannya. Kemudian tahapan kedua sekarang. Coba perhatikan dulu ya. Ini berarti tinggal 30/3 kali 1%. Nah, ini Pak Irwan dari tahapannya. Ya kan? Sekarang yang ini 30/3 atau 30 dibagi 3. Berapa? 10. Oke, betul. 10 kali 1%. Udah kan 10 kali 1 berapa? 10. Ya udah, 10%. 9. Ya kan? 10%. Jadi yang ditanya tadi kan berapa total persen kenaikan volume air? Berarti kalau kalimat soal pertanyaan harus pakai jadi. Jadi apa? Jadi apa? Kenaikan volume air adalah kenaikan volume air adalah berarti 10%. Treng. Gampang kan? Nah, yang artinya Ananda baca soal ini kemudian dipahami, oh berarti kalimat matematiknya seperti ini. Kan jumlah seluruhnya ini tadi 300. Apa jumlahnya? Kenaikannya 30 ml berarti bagian per seluruh. Oke, paham? Kalau lebih paham lagi Pak Irwan kasih soal lagi. Apakah masih ada soalnya? Nggak ada.
Pak Irwan lupa. Oke, yang ini aja catat dulu. Oke. Tulis yang Bunda suruh tulis tuh mandi cepat. belum belum. Nah, sekarang kasus yang nomor 2 aja lah. Kasusnya berbeda ini. Ting. Oke, sudah dicatat nggak yang ini? Udah. Oke, sekarang yang ini. Oh. Belum, Pak. Oh, belum. Ntar dulu. Ini keep itu artinya apa? Disimpan ya? Tetap. Keep itu tetap atau discard apa artinya? Discard aja Ustaz. Discard. Berarti Itu biar- simpan. Disimpan ya? Discard ya? Oke. Discard. Kartu itu kartu, Pak. Aduh, salah ini. Harusnya di ini. Pak Irwan lupa. Oh, harusnya nggak disimpan. Udah dicatat belum? Udah. Sudah, Bapak. Udah, kalau udah dicatat lah. Nanti di ini lagi. Oke, sekarang yang ini nih, kasusnya ini nih. Oke, silahkan yang ini. Buat kalimat teman-teman. Ya. Yo, yang ini silakan. Dino mengatakan bahwa ia sudah mengerjakan PR-nya sebesar 80% dari 40 soal yang diberikan Bu Tika. Berapa soal yang sudah dikerjakan Dino? Balikannya kan? Berapa soal? 80% dari 40. Iya, dia baru menyelesaikan 80% dari 40. Kan sama aja. Oke. Kalimat matematiknya, jawab. Oke, nanti baru Pak Irwan akan kasih 2 soal berarti ya. Soal seperti contoh yang pertama, soal seperti contoh yang kedua. Jawab, maka tulis kalimat matematiknya. Kalau ditanya jumlah, berarti bagaimana? Nanti Pak Irwan akan dikte soalnya. Sudah ada yang bisa yang ini? Udah nggak mau dihapus. Ayo Damar. Hakim. Oh, dikasih matematika berpikir keras nih. Memang bedanya laki-laki sama perempuan itu di sini. Kalau laki-laki belajar matematika itu memang butuh waktu. Sebenarnya bukan Ananda, makanya kalau belajar matematika saat usia SD kini, biasanya perempuan itu akan lebih cepat paham. Nah, kalau laki-laki agak ini, tenang aja, Pak Irwan sudah tahu. Udah tuh. Siapa yang sudah tahu hasilnya? Berapa yang soal yang sudah dikerjakan Dino? Misalkan Bapak kan bertanya, Fardan, kamu sudah selesai belum mengerjakan soal? Belum, Pak. Baru 20. Belum, Pak. Udah berapa persen dia? 32. Berarti 30. 80 per 40 ya? 30 tambah 2. 60 per 4. Oh, per 40. 32 kah? Ya. Berapa persen? Seluruhnya 40 soal. Dia baru dikerjakan 80%. Nah, nanti Pak Irwan akan bertanya tentang harga. 10%-nya 10%. Kalimat matematiknya gini. Oke ya? Kalau dari pebingung ya. Udah ketemu padahal. Udah ketemu berapa? Ayo Pak Irwan sebutkan angkanya. 32.
Hah? 32. Siapa yang berbicara ini? Mana? Siapa? Mana? Karena Pak Irwan di sini kecil. Siapa yang berbicara tadi? 32 siapa? Sakib? Hakim ya. Oke, betul apa betul nggak? Nanti kita tengok dulu ya. Oke, sudah ada yang bisa menjawab 32. Oke, caranya begini ya. 80% dari 40 soal berarti kalimat matematiknya kan dikali kan. Yang ditanya adalah jumlah, berarti kalimat matematiknya adalah 80% kali berapa? 40. Oke, aduh ini 80% kali 40. Ya kan? Oke. 80% itu sama dengan 80 per per 100. 100 dikali 40. Nah, kita coret satu-satu. Nolnya, Coret coret. nolnya 1, coret nolnya 1, coret nolnya 1, coret nolnya 1. 8 kali Yang 4. tersisa tinggal 8 dikali 4. Berapa hasilnya? Hah? 32. Jadi apa yo? Soal yang sudah dikerjakan, soal yang sudah dikerjakan siapa? Pano. Siapa tadi? Adalah Dino. 32 buah. Pano. Dino. Nah, salah. Dino ya. Udah Dino. Susah kali nulis nih. 32 soal atau 32 buah. Nah, gitu kan? Iya. Oke. Tadi seharusnya di keep ya. Keep itu disimpan. Kok di discard tadi ya? Salah Pak Irwan. Apa yang udah? Kalau Silakan. Catat. Mana catat? Mana sudah gambar apa ya? Oke, sekarang soal selanjutnya. Ada banyak variasi soalnya, Nak. Nah, sekarang yang ini. Skip ya, Pak Iwan skip. Oh, di skip. Salah. Nah, sekarang Pak Irwan ini. Nah, silakan kerjakan. Ini ada bernalar dulu. Pak Irwan ingin menguji apakah kalian sudah bisa bernalar secara mandiri atau nanti baru dituntun sama Pak Irwan. Pak Irwan selalu ingin mengajak tantangan untuk berpikir. 45.000. Oke, berapa? Wih, keren kali. Gimana caranya, Pak Is? 10%-nya 5.000 jadi ya. Berarti 40.000 ya. 10%-nya 5.000. Sebuah baju berharga 50.000, lalu baju itu ada di diskon, diskonnya 10%. Berapa diskonnya? Dan berapa harga baju setelah mendapatkan diskon? 40.000.
40.000. Oh, itu kan gampang ya kan? Kalau Ananda tuh kan ini kan belajar seperti ini gampang tuh. Menghitung dengan melihat 40.000 katanya. Satu diskon. Nah, itu kan berarti Ananda ini sebenarnya nggak perlu kita ini namanya belajar menghitung, tapi belum belajar matematika. Ngerti? Ngerti kan? Faiz sudah, tapi siapa yang menjawab 40.000? Udah siapa tadi? Saya. Siapa? So buka ininya. Noval. Noval, mana Noval? Oh. Ini saya. 40.000. Siapa tadi? Mana siapa nih? Saya Pak. Oh, tadi menghitung 40.000 Kak. Kan dihitung nggak? Dihitung. Itu namanya belajar menghitung. Berarti menghitung Ananda udah cepat. Belajar menghitung. Kalau belajar menghitung itu bukan berarti belajar matematik. Paham? Nah, sekarang kita belajar matematik. Bagaimana? Ya, itulah belajar matematik ini penting kita harus berpikir sistematis ya, bertahap. Itu namanya matematik. Makanya ada kata sistematis. Itu dari kata sistematis matematika itu. Nah, itu kan sudah melihat ini, wah 40.000 biasanya Ustaz, suka. ketemu jawaban. Nah, berapa, Nuno? Nih, 50.000 kali 10/100. Ya, betul. Dengan Terus berapa hasilnya? 50.000 kali 10/100. Oke, berapa hasilnya 50.000 kali 10/100? 5.000. 5.000. Jadi potongannya berapa? 5.000, ya kan? Harganya berarti berapa? 50.000. Berarti harganya setelah dipot, 5.000. Oke. Ya. Kita buktikan. Berapa tadi, Nuno? 50.000 kali 10/100. Berapa hasilnya? 45.000. Oke. Betul apa betul ya? Kita tulis dulu kalimat matematiknya. Langkah pertama adalah ya 50.000. Ya kan? Aduh, ini 50.000 kali 10%. Oke, ini sistematisnya ya. Oke, status langkah keduanya berarti 50.000. Oh, maaf ini 50.000 kali 10/100. Oke, maka hasilnya ini coret, ini coret, ini coret, ini coret ya. Ini coret, berarti itu sudah dicoret semuanya. Berarti tinggal angka yang ini kan. 5.000. Jadi diskonnya berapa? 5.000. Ya kan? Diskonnya 5.000. Ya, 10% dari 50.000 itu berapa? 5.000. Ya kan yang ditanya berapa harga baju setelah mendapatkan diskon? Jadi harga baju sama dengan 50.000 dikurangi potongannya. Berapa tadi? 5.000. 5.000. Nah. Ya kan? Berapa harganya 50.000 dikurangi 5.000? 5.000. Oke, 45. 5.000. Nah, itu jadi harga baju setelah mendapatkan potongan 10% adalah Siapa? Rp 45.000. Ya kan? Nah, gitu. 55.000 rupiah 00. Nah, kalau uang itu seperti
Rp 45.000. Tadi Ananda menghitung ya, bukan belajar matematik. Kalau kita belajar matematik, kita belajar berpikir sistematis. Lakukan itu. Ya. Jadi Bapak itu kalau mengajarkan matematik, bukan tujuannya kalian pintar menghitung. Karena orang pintar menghitung itu tergantung otaknya. Ada otaknya yang cepat menghitung tanpa kalkulator, ada tuh otak kalkulator, tok 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 tok, udah tahu jawabannya. Ah, itu pintar menghitung. Tapi belum tentu orang yang seperti otak kalkulator bisa berpikir sistematis. Jadi kuncinya kita belajar matematika di sini, kita belajar berpikir sistematis. Untuk apa? Supaya kalian di saat sudah memiliki akal yang bagus, sudah dewasa, dalam setiap menyelesaikan setiap permasalahan, tentunya perlu sekali kita berpikir sistematis agar permasalahan bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Itu nak maksud belajar matematika di sini. Makanya kita belajar matematika ini butuh ketenangan, butuh fokus dan konsentrasi. Oke. Cukup nggak kita belajarnya? Udah 2:30. Nanti besok dilanjutkan lagi kalau ini ya. Pak Irwan akan kasih soal. Besok Bapak tidak akan memberikan soal saja, 5 soal besok. Ya, kemudian Ananda kerjakan baru kita bahas. Oke, siap? Besok kita belajar lagi. Karena matematika itu jumlah jam pelajarannya dalam seminggu itu 6 jam. Tapi kalau di Ulil Albab 8 jam. Jadi kita kalau sudah masuk biasanya belajar matematika itu hampir tiap hari. Ya, kenapa? Yaitu supaya kita belajar itu bukan hanya belajar menghitung. Belajar menghitung itu di mana saja belajar. Bahasa Indonesia ada belajar menghitungnya. Ya kan? Berapa kalimat pasti ada nanya. Kalau kita ditanya berapa jumlahnya, berapa jumlah kalimat dalam satu paragraf, itu kan menghitung. Tapi bukan belajar matematik. Ya, IPS pun sama. Berapa jumlah pulau di Indonesia? Oh, pelajaran IPS kan ditanya jumlah. Itu menghitung. Jadi belajar matematika itu Bapak ingatkan kembali bukan belajar menghitung, tapi belajar berpikir sistematis dan bernalar logis. Luar biasa. Oke, Ananda. Sampai di sini kegiatan belajar kita, penjelasan dari Bapak ya. Selanjutnya Bapak ingin menguji coba dengan bermain kuisis matematik. Siap? Siap tidak? Bapak minta waktu kurang lebih 10 menit ya. Tuh, sampai jam 2.30. Ini masih ada nggak? Ini sudah berkurang, tinggal berapa nih? Tinggal 15 orang lagi nih. Tadi 19 orang ini udah pada kabur nih. Udah kabur. Terserah ya, yang mungkin kalau dia memang karena jaringannya putus atau apa ya nggak apa-apa. Tapi kalau keluar ini nggak apa-apa ya. Oke, kita hip. Ting. Nah, ini salah tadi ya. Pak Irwan ini salah. Bapak akan simpan nanti. Oh, nanti Pak Irwan akan selesaikan lagi yang ini ya. Oke. Nah. Nuno gimana Nuno? Sudah mulai paham sedikit nggak? Sudah Ustaz. Oke, kalau begitu, kalau sudah nanti besok Pak Irwan akan kasih latihannya. Ya, di Google Formulir. Dalam menghitung diskon, kemudian tadi kan sudah contohnya mencari jumlah dan mencari persen. Ya, jadi kita persen itu mencari jumlah, yang kedua mencari persen, berapa persen gitu. Ya,
Oke, kalau begitu Pak Irwan kasih konsepnya aja, kita belajar tentang konsep. Bentar dulu. Pak Irwan buka dulu kuisisnya ya. Oke, kuisisnya dulu. Oke, kita mencari, ini kuisis untuk mencari ketepatan dan konsentrasi saja. Melatih ketepatan dan konsentrasi saja. Oke. Sudah tampak? Oke, ini kuisisnya. Oh, oke, disimpan dulu ya. Oke. Mulai kuisis langsung. Kita langsung klasik saja. Oke, kurang lebih lanjut. Ada 10 pertanyaan ya. Nah, yang pakai HP ini nomor join kodenya 2040597. Pak Irwan kasih linknya saja. Salin link. Kemudian Pak Irwan kasih di chat. Belum. Oh. Sudah ada yang masuk tuh pakai HP mungkin ya. Mana chatnya ya? Mana Pak? Belum dikirim Pak. Oke. Oh, nah yang pakai HP sudah masuk tuh. Nah, yang disilakan di chat. Oh, di Pardan ini salah. Maaf. Pardan sudah dapat itu. Tadi Pak Irwan ngirimnya ke si Pardan. Wow. Oke, sudah di chat. Silakan dibuka. Makasih Pak. Kita akan mulai sama-sama. Tidak boleh masuk 2 kali ya. Kalau sudah 1 kali sudah. Boleh. Yang penting betul, banyak betulnya. Pak Irwan kasih musik apa ya? Belum. Dengaran suaranya enggak? Baru 11 orang. Oke. Kedengaran suara Bapak? Tes. Oke, kita mulai. Baru 12 orang nih. Ustaz.
Ya. Yang ikut ini cuma 12 orang. Wah, ya ya. Oh, di Zoom kok berkurang orangnya? Nah, ini tinggal 14 orang lagi. Tadi 19 orang udah pada keluar.
Oke, Faiz sudah selesai, Anggito sudah selesai. Masih ada nggak? Oke, Bapak kasih masih kesempatan kurang lebih 36 ya. 4 menit lagi. Sampai 40. Jam 2 40 menit. Pak Irwan, kegiatan hari ini tidak direkam ya karena kecepatannya internetnya rendah, jadi kalau merekam agak lambat nantinya ya. Tapi nanti untuk materi besok Bapak akan buat video tutorialnya cara mengerjakan soal-soal persentase ya. Bagi Anda yang ingin mengulang lagi. Nopal nih, kemana nih Nopal? Ayo kerjakan. Ya, kerjakan. Gak usah takut, gak usah malu, hasilnya kecil. Usah. Kenapa harus malu? Terus nyambung nih file yang ini. Faiz Afrizo, pertama nih ya, Anggito, Adli, Hakim masih dalam proses, ayo. Hanian Cesar udah selesai. Iman, mana nih Iman? Nih udah bagus, gak apa-apa, pelan-pelan saja. Ini hanya untuk latihan ya. Nuno, kita tunggu Nuno. Kalau sekarang ini tidak belajar ke siapa yang paling cepat, ya. Berapa menit lagi nih? Berapa menit? Ah, 1 menit lagi. 39. Karena ini nanti Bapak akan berikan lagi ya, soal ini diberikan lagi di Google Class. Pak Irwan akan buat soal lagi yang sama nanti di Google Class. Anda boleh mengerjakan lagi yang ini, ya. Soal yang ini akan dikirim lagi di Google Class. Yang Anda lakukan adalah nanti mengerjakan dengan langkah-langkahnya di buku catatan. Iman, Masya Allah. Dan Bapak akan berikan juga nanti Damar. Kemana nih Damar? Belum dikerjakan Damar? Sebenarnya Pak Irwan suka musik
musik Mozart. Nah, bukan suka ya. Pak Irwan suka mendengarkan musik Mozart kalau selagi membaca. Mozart, siapa yang tahu Mozart? Oh, ini piano. Musik Mozart, musik klasik gitu. Pak Irwan suka ini. Karena Pak Irwan selalu teringat saat apa ini? Pak, Ya, saya boleh ngulang lagi nggak? Itu tadi keluar dari kuisis. siapa ini yang ini? Dava, Damar, boleh silakan. Tapi ini udah tinggal sebentar lagi, nggak usah nanti ya. Nanti ini soalnya akan di ini juga. Tinggal sebentar lagi ya, Pak Irwan. Jam 2.45 ada agenda. Gak apa-apa, Damar. Oke, Hari Pak. ini nggak ikut ya. Nanti ini soalnya akan dikirim di Google Class ya, Damar. Oke, Damar. Oke, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini kan hanya sekedar latihan. Oke, baik. Bapak akan tutup. Sudah lebih 2 menit. 1, 2, 3. End. Oke, juaranya adalah yang sekarang. Juara 1 Faiz Abrizo, juara 2 Iman. Masya Allah, Iman dapat juara 2. Oke, catat ya. Catat. Iman juara 2, Anggito juara 3. Silakan dicatat juaranya, insya Allah nanti. Dan Pak Irwan, apa namanya, saat pertemuan nanti Pak Irwan, kalian tinggal laporkan saja sama Pak Irwan ya. Kalau barangkali Pak Irwan. Tadi Iman kok nggak ada salah? Aneh kali. Siapa? Iman kok nggak ada salah? Aneh. Oke, Faiz, Iman, dan Anggito. Oke, itu hasilnya dari kuisis ya. Mohon maaf Pak Irwan, ini jam 5 menit lagi. Oke. Oh, ini direkord juga ya. Oh, direkord juga. Ini Pak Irwan tadi kok nggak direkord. Berarti ada di rekamannya ya. Oke, alhamdulillah Ananda, di pertemuan kali ini kita belajar matematika. Insya Allah besok pun kita masih belajar matematik. Oke? Siap? Nuno? Siap Faiz? Ya, minggu ini mungkin sampai besok itu Masya Allah, Pak Irwan lupa. Tadi Ustadz Syahrawi sudah bilang besok jadi belajar PAI ya. Apa namanya, bersama Ustadz Syahrawi. PAI, mata pelajaran PAI ya, akan mereview atau nanti memberikan motivasi-motivasi dari Ustadz Syahrawi besok. Jadi besok pertemuannya satu kelas 5 Ikhwan dan Akhwat ya, bersama Ustadz Syahrawi. Seperti yang jadwalnya ya sama, jam 13.00 sampai jam 15.00. Oke? Untuk besok. Mungkin nanti pertemuan matematikanya di hari Jumat. Kalau memang Ustadz Syarif tidak melakukan Zoom, karena Ustadz Syarif belum ada konfirmasi ya apakah hari Jumat nanti Ustadz Syarif akan Zoom atau tidak. Berarti nanti di pertemuan yang akan datang bersama Pak Irwan kita belajar matematika lagi. Oke? Baik, kalau begitu kita akhiri saja kegiatan belajar matematik pertemuan kali ini. Silahkan dipimpin doa oleh siapa? Ustadz Nuno, siapa? Tahu? Nuno atau Damar, oke, sebagai wakilnya. Sekali. Siapa? Damar. Damar, ini udah pada keluar nih. Mana Damar? Oke, silakan Damar. Udah siap. Oke, siap. Sudah berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi'u majidah. Baiklah Ananda, terima kasih atas kehadirannya. Walaupun sekarang yang tersisa sampai akhir ini mungkin karena gangguan sinyal, tinggal 13 orang lagi. Oke, baik. Terakhir dari Bapak, kita doakan kepada kawan kita Ananda Husein. Mudah-mudahan cepat pulih kembali, sehat kembali ya. Belum ada kabar dari beliau, insya Allah nanti Pak Irwan akan coba menghubungi ayahandanya bagaimana kabar Husein ya, sakitnya atau masih sakit atau perlu, karena memang sekarang musim pancaroba ya, musim pancaroba ini keadaan cuaca yang tidak stabil ya, kalau kita tidak bisa menjaga pola makan, kesehatan, olahraga yang teratur ya bisa saja terkena, apalagi dengan aktivitas yang sangat banyak. Jangan lupa dari Bapak, Ananda terus menjaga kesehatan ya, banyak minum air putih. Ya, Pak Irwan suka lupa kalau udah kegiatan banyak ini, kurang minum. Kemudian banyak makan makanan sehat, sayuran terutama ya. Itu aja pesan dari Bapak. Dan kita akhiri kegiatan ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya kirim, ya taqabbal ya karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pak Irwan akan live aja, jangan di end katanya ya. Dadah. Yeay. Nama kalian boleh saya ganti? Satu kali aja. Jadi aku co-host. Bentar. Tapi kok masih ke-record itu weh? Ada tulisannya. Tahu, udah biarin aja. Udah lah, bodo amat.